Lalu yang terakhir, yang menarik ini, yang soal kasus ini. Jadi saat kasus berkembang, Pak Simon dan teman-teman Pertamina, itu saya bangun tidur tanggal 1 Maret. Tiba-tiba rame di medsos. Ya, rame di medsos. Saya di Instagram saya itu diserang ribuan buzzernya Ahok. Ya, buzzernya Ahok. Saya lihat, kenapa saya diserang sama buzzernya Ahok, temannya Pak Darmadi ini gitu loh. Ya, buzzernya banyak 0. Kalau Ahok ini akunnya rata-ratanya postingannya 0, followernya 0 gitu loh. Saya screenshot, Pak. Jadi kalau di proses hukum saya bisa buktikan nanti. Jadi itu buzzer Ahok. Nah itu menarik nih, ntar dulu. Menarik, saya kaget kan. Tanggal 1 kenapa? Oh, saya lihat ternyata di TikTok rame. Pernyataan saya tanggal 15 Februari yang minta Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok. 15 Februari 2020. Ya. Saya sebagai anggota DPR Komisi 6 minta Pak Ahok diganti karena membuat kegaduhan di Pertamina. Supaya Pak Simon tahu, ya, 15 Februari 2020 saya yang bicara Ahok diganti. Itu Ahok itu baru 1 kali datang ke kilang Pertamina di Tuban, ya, di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah ke kilang-kilang lain. Dan 15 September 2020 itu, ya, Ahok itu belum pernah ke unit hulu. Tanya Pak Tiko nih. Pak Tiko 2020 jabatan Pak Tiko apa dulu Pak Tiko? Masih di Pertagas. Nih. PHE dulu Pak Taufik ini kan orang hulu. Pernah nggak Pak Ahok itu September 2020 waktu saya cek? Belum pernah kan? Kayak ini dulu belum. Jadi dia hanya banyak omon-omon Pak Darmadi. Ya, bahkan kenapa saya bilang kegaduhan? Sebentar Pak. Jadi kegaduhan. Contoh, Pak Simon punya direktur SDM sama namanya Hersut. Sebelum Hersut itu ada orang tua namanya Pak Kus. Ya. Nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua, Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi tapi tidak sesuai jenjang kepangkatan. Ya Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong sama Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Saktiman Raguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Saktiman Raguna Ahok itu, Prof Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komet Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja, ya. Saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga, ya. Itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi, ya. Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat, itu ngapain aja, ya. Karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih? Terakhirnya dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya, PT Komut tuh bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN, ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana, kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick, diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan
Orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Prof. Ramadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Gitu loh. Jadi ini saya ingin menegaskan kepada buzzer-buzzer Ahok ya, menurut saya sudah mengganggu sekali. Ribuan akun nggak bodoh, nggak jelas menyerang saya di tanggal 1, 2, 3 Maret. Ya setelah itu selesai dia serang Erick Thohir dan Boy Thohir habis itu. Ya, saya 3-4 hari lah Prof. Lumayan, menurut saya mengganggu karena berita daur ulang 15 September 2020. Nah di sini saya menggunakan hak saya menjawab itu. Karena saya pergi umroh Prof waktu itu. Ini saya nggak bisa menjawab dan saya ingin menjawab di depan direksi Pertamina. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omong-omong aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi dirut, ditawarkan dirut, ternyata pernah ditawarkan dirut oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi saya minta teman-teman, mari kita rasional. Ya, itu hak teman-teman mau undang Ahok, silahkan. Tapi ya ngapain kita kasih panggung? Serahkan kepada aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung yang sudah bekerja luar biasa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya sekali lagi ya hati-hati politik buzzer ini. Tapi memang buzzernya nggak sekuat dulu Pak. Waktu dulu Pak Simon, saya duduk di meja situ di ujung, saya bilang Ahok tuh komisaris Jasa Dirut. Pak Simon karena waktu itu Ahok itu sangat berkuasa, powerful waktu itu karena dekat presiden, buzzernya luar biasa. Sebulan saya dihajar. Tapi kalau sekarang karena udah jauh dari kekuasaan 3 hari doang dia mungkin mampu bikin buzzernya. Itu Pak Mufti. Dulu waktu saya duduk di sebelah Pak Mufti itu, gara-gara komut rasa dirut, 1 bulan, 3 bulan saya dihajar sama Ahok. Ya, itu hebatnya medsosnya pasukan Ahok tuh, Pak Deka. Kalau sekarang karena mungkin sudah nggak berkuasa, hanya 3 hari Pak Simon. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, selamat bertugas. Saya tunggu roadmapnya Pak Simon. Buktikan bahwa Pak Simon bukan pilihan yang salah dari Presiden Prabowo. Tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa konsistensi Presiden Prabowo bahwa beliau tidak ingin omon-omon, bahwa beliau ingin mewujudkan kita betul-betul di periode 2025, 2024, 2029 ini kita bisa bersuasembada energi, bersuasembada pangan, dan kita bisa berdiri di atas kemampuan kita sendiri. Apalagi Pertamina salah satu ujung tombak dan antara. Harapan kita, harapan kami, ya, seluruh harapan rakyat Indonesia tentu Pertamina benar-benar bisa membenahi tata kelola, ya, sehingga bisa menjadi perusahaan yang sehat, menghasilkan keuntungan, dividen yang bisa memperkuat Danantara. Kita tahu Danantara ini adalah cara percepatan bagi Presiden Prabowo agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Dan sekali lagi saya rasa kita harus mendukung Pertamina, ya. Jaksa Agung sudah menjelaskan secara detail bahwa BBM Pertamina sekarang tidak lagi dioplos, ya, tidak ada pengoplosan. Jadi memang kualitasnya sesuai yang dijual, dan saya rasa kita harus mendukung semua. Dan kedua tentu kita harus memastikan jangan sampai Pertamina ini tadi disampaikan Kawendra, kita jangan sampai melakukan pembersihan tapi membakar menyari rumahnya, ya, tikusnya. Itu dilakukan oleh kami bersama-sama Kementerian BUMN membenahi Asabri dulu Pak, lalu membenahi Jiwasraya. Kita membenahi tanpa perlu membakar rumahnya. Kasihan Bu Emma nanti Pak, ya, saya dengar banyak bank asing sudah nelfon Bu Emma gara-gara kasus ini. Jangan sampai Bapak default gara-gara isu yang tidak benar berkembang. Ya, ini juga penting, ya. Pertamina ini ujung tombak kita, BUMN terbesar kita, ya harus kita dukung bersama-sama. Kalau ada yang salah, tentu harus dibenahi. Kalau ada yang maling, silahkan proses hukum berjalan. Jadi saya ingin menyampaikan, sekali lagi kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto.
Ya kalau Anda punya kekuasaan dulu ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast. Lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof. Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi Komun atau penghasilan Prof. Darmadian di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar gak? Nah, jadi gitu. Saya tantang balik, DPR panggil saya datang, saya masih datang. Asal sidang terbuka. Sampai hari ini gak ada yang berani panggil gua DPR. Kenapa? Takut ya lu orang, gua bilang ya. Takut lu orang semua. Takut gua ngomong tau. Nggak ada berani panggil gua. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan, itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun. Saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina. Anda bisa bersihkan, bisa tahu uangnya kemana. Lalu apalagi? Pertamina masih ekspor minyak mentah $100 per barrel. Tidak pernah capai keuntungan $2 miliar. Saya masuk di tengah COVID dengan optimalisasi saja, dengan tekan biaya, itu bisa dapat $2,2 miliar. Terakhir saya tinggalkan dapat $4,77 miliar. Artinya apa? Boros banget ini. Bahkan target saya kalau mereka melakukan efisiensi 46% di 2024, waktu saya tinggalkan, harusnya Pertamina dari pengadaannya bisa untung $45 miliar. Lu kalau $10 miliar, lu efisiensi 46, lu langsung dapat $4,6 miliar. Nah, tolong penyidik BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina. Keuntungan 2024 itu berapa? Bahwa pada ketika Pak Ahok menjadi komisaris utama Pertamina, Pertamina mencetak laba bersih terbesar dalam sejarah Pertamina itu sendiri. Pada tahun 2022 itu sudah $3,8 miliar laba bersih. Tahun 2023 itu luar biasa, sampai $4,4 miliar atau 70 triliun, 14 triliun diserahkan kepada negara. Tapi kita melihat tahun 2024, Pak Ahok itu mundur pada awal tahun 2024, laba bersih 2004 Pertamina itu hanya $2,6 miliar. Nah, pertanyaannya adalah ini orang yang sudah berusaha baik-baik, membersihkan, mengelola Pertamina dan sebagainya, kemudian melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang kita tahu semuanya, kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Jadi nggak ada yang susah kok urus Republik ini kok. Yang susah kalau lu mau terima duit. Lu tahu apa Pak Kuno bilang apa? Pejabat jenis apapun lu nggak usah takut sama dia. Selama dia mau terima duit lu. Siap. Awak cek lu biar nak langkah solar. Silakan. Isinya banyak, pembangunan satu ya setiap hari mah. Oh, susah. Iya, 100.000 bang. 100.000. Pembangunan itu. Bisa saja tapi bisa dapat dua-duanya baru gitu. Baru siapa? Pengawasan edukasi ke operator ini juga. Ya memang harus ada permen udah bisa. Pemerintahan Pak Arief supaya selalu kami kita. Yo Pak, ini kan sesuai dengan aspirasi masyarakat Sumatera Barat dalam beberapa minggu ini kepada kami bahwa terjadi kelangkaan solar kembali di Sumatera Barat. Tentu kami sebagai wakil rakyat yang mewakili Sumatera Barat berkewajiban untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan mitra kami Pertamina, dengan Bu Nike sebagai Dirut Pertamina Holding dan juga Pak Arifa sebagai Dirut Pertamina Patranaga. Alhamdulillah dalam beberapa waktu ini Pertamina sudah melakukan aksi dan tindakan sehingga kita bisa lihat kelangkaan maupun antrian solar yang terjadi beberapa waktu yang lalu sudah berhasil diurai dan dituntaskan oleh Pertamina. Tentu kami sebagai
anggota DPR RI Komisi 6 yang mewakili Sumatera Barat maupun fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih terhadap Pertamina, kepada Bu Nike, Dirut Pertamina Holding, Pak Rifa, Dirut Pertamina Patraniaga, Pak Freddy sebagai GM Mor 1, dan juga Pak Naro sebagai senior sales area manager Pertamina Sumatera Barat yang sudah menampung dan mengeksekusi aspirasi kami sehingga Pertamina melakukan langkah cepat sehingga tidak ada lagi kelangkaan solar di Sumatera Barat. Tentu sekali lagi harapan kami Pak Rifa, jangan sampai ada lagi kelangkaan. Kita memaklumi bahwa saja memang konsumsi terus meningkat di Sumatera Barat. Nah, untuk itu tentu kita harapan kami Pertamina selalu menyiapkan berbagai alternatif solusi, jangan sampai kejadian kembali kejadian beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan maupun antrian. Jadi sebagai mitra BUMN kami menindaklanjuti langsung bersama-sama dengan seluruh tim, ada GM Marketing Operational Region 1 Pak Freddy dan juga tim di sini yang terus bahu-membahu sebagai bagian dari apa yang tadi Pak Andri sampaikan, di mana kami juga melihat secara keseluruhan lebih detail per lokasi supaya lokasi dan juga balancing untuk supply solar ini bisa merata. Dan ini juga merupakan komitmen kami yang akan kami lakukan terus-menerus, nggak cuma hari ini aja, supaya memang hingga akhir tahun dan juga nanti pada tahun 2024 atau seterusnya pada saat nanti ada volume atau kuota kebijakan baru, kita tetap bisa mengawal sehingga masyarakat, khususnya masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi target dari BBM subsidi ini, bisa menikmati BBM subsidi ini untuk melakukan kegiatan, aktivitas, dan operasionalnya. Pak, penyebab kelangkaan apa Pak penyebabnya? Sebenarnya penyebab kelangkaan itu sebenarnya bukan kelangkaan, tapi permasalahan distribusi yang memang ada di beberapa tempat yang memang lebih banyak konsumsinya, di tempat yang lain mungkin lebih sedikit konsumsinya, dan sekarang ini sudah kita buat merata semua. Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara, harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut. Karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa, masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat. Karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar, ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris. Begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike. Begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petral dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster PRON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON.
kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin, masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat, karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman, sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak, untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak, saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan Dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian, Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan 2 hal, Pak. Yang pertama, Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service semata, Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur.